Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fabriana dari kelas 10-6. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Anak gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Ketika ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dipenuhi, tanpa memperhatikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari bekerja banting tulang untuk mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan menggunakan pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang yang melihatnya di jalan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dan memakai pakaian yang dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka sangat terpesona dengan kecantikan gadis itu. Terutama para pemuda yang tak habis-habisnya memandangi wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, langsung kontras suasananya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati gadis itu dan bertanya, "Hei gadis cantik, apakah orang yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Namun, apa jawaban gadis itu? "Bukan," jawabnya dengan angkuh. Kemudian, kedua ibu dan anak itu melanjutkan perjalanan. Tak seberapa berjalan, datang lagi seorang pemuda mendekati gadis itu dan bertanya, "Hei gadis manis, apakah orang yang di belakangmu itu ibumu?" Gadis itu menjawab, "Bukan, bukan," katanya sambil mendongakkan kepalanya. "Dia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu orang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabnya itu, ia menjadikan ibunya seperti pembantu atau budaknya. Pada mulanya
Ibunya yang mendengar jawaban putrinya durhaka jika ditanya orang, dirinya masih bisa menahan. Namun, ketika seringkali mendengar putrinya menjawab jawaban itu, ia merasa sakit hati dan tak bisa menahan diri. Kemudian sang ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan hamba seperti ini. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, sang anak menangis dan memohon ampun kepada ibunya. "Oh, ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini. Ampunilah aku, ibu. Ibu, maafkan aku." Gadis itu terus meratap dan menangis, memohon ampun kepada ibunya. Akan tetapi, semua itu telah terlambat. Seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi batu. Meskipun sudah menjadi batu, orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan dari ibunya disebut batu menangis. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya berbakti, menghormati, dan menyayangi orang tua, serta akibat dari kesombongan dan ketidakberbakti kepada mereka. Demikian dongeng yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.